Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 12 sampai 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?
Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menguduskan hari Tuhan. Kita mengenal perintah ini, kuduskanlah hari Tuhan. Ada orang menafsirkan perintah ini secara sangat pasif, yaitu sebagai larangan untuk mengadakan pekerjaan atau kesibukan lain selain kegiatan peribadatan. Ada orang menafsirkan perintah ini secara lebih aktif, yaitu setuju dengan prioritas kegiatan mengisi hari Tuhan dengan kegiatan peribadatan, tetapi tanpa disertai penolakan terhadap kegiatan atau kesibukan lain di luar kegiatan peribadatan. Kita akan merenungkan perintah ini sambil merujuk pada peristiwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menyikapi pekerjaan atau kesibukan Yesus pada hari Sabat, yaitu menyembuhkan orang sakit, kepala rumah ibadat memberikan komentarnya. Menurutnya, perbuatan Yesus itu melawan hukum hari Sabat dengan berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Kepala rumah ibadat merujuk pada rumusan 10 perintah Taurat, khususnya perintah keempat. Kepala rumah ibadat tentu saja mempunyai dasar untuk sikapnya, yaitu apa yang tertulis di dalam 10 perintah Taurat itu. Tentu saja Yesus juga mempunyai dasar untuk tindakannya, yaitu gerakan roh. Adalah roh Allah yang menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perbuatan yang digerakkan oleh roh Allah membuahkan sukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Keputusan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit itu, biarpun pada hari Sabat, dikuatkan juga dengan penerimaan bahwa perempuan itu adalah juga keturunan Abraham, artinya sebagai anak Allah yang membutuhkan kasih Allah lewat karya penyembuhan. Yesus menyadarkan si kepala rumah ibadat bahwa adalah penting mengikuti apa yang tertulis dalam perintah Taurat, tetapi mengikuti gerakan roh adalah jauh lebih penting lagi. Mari kita melanjutkan kerajinan kita untuk menguduskan hari Tuhan, bukan hanya karena sudah tertulis demikian, melainkan teristimewa dengan membuka diri terhadap tuntunan dan gerakan roh, atau menurut penegasan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, hidup menurut roh. Mereka yang hidup menurut roh adalah mereka yang membuka dirinya terhadap roh dan membiarkan hidup mereka dipimpin oleh roh. Dengan cara itu, kita dapat membanggakan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin.